kita pernah mengalami fase-fase di mana ada yang kita sebut dengan rentenir atau lintah darat. Ketika kita meminjam, bunganya sangat besar. Nah, dengan perkembangan digital seperti sekarang ini, kita tidak ingin bahwa pinjaman online ini sama juga dengan lintah darat atau rentenir, hanya bajunya saja adalah baju digital. Padahal konsep utama atau tujuan utama dari P2P lending, dari pinjaman online adalah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap layanan keuangan, layanan perbankan yang selama ini secara tradisional itu sulit. Harus waspada ketika kita akan berinvestasi, terutama sebagai lender di bisnis pinjaman online. Beberapa kasus yang mengemuka tentu menjadi pelajaran bahwa potensi gagal bayar, potensi fraud kedepannya akan juga makin meningkat. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali di kanal kesayangan kita semua, Kanal Republik Digital, bersama saya Heru Sutadi. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital di tanah air dan juga dunia. Kita akan sharing perkembangan teknologi, informasi, dan juga membahas isu-isu aktual menyangkut teknologi informasi, ekonomi digital, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data, penyiaran digital, dan juga kehidupan digital yang selama ini ada di sekitar kita. Ya, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita. Mungkin kita pernah menggunakannya, kemudian juga di sisi lain juga pernah diteror gitu ya. Hal yang memang juga memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga ternyata banyak drama yang ditimbulkan. Dari mulai adanya pencucian uang, bunganya yang tinggi, sehingga kadang-kadang dikatakan sebagai rentenir digital. Kemudian belum lagi banyak isu yang terakhir ini adalah adanya bom waktu gagal bayar. Kemudian juga ternyata layanan ini juga banyak dipakai sebagai modal untuk judi online. Ya, apalagi kalau bukan kita membahas P2P lending atau peer-to-peer lending, atau biasa juga kita sebut dengan pinjaman online, yang bahkan juga secara mudahnya masyarakat kita menyebut dengan pinjol, pinjaman online. Pinjaman online merupakan hal yang begitu membuat masyarakat kita berubah. Memang ini merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang didukung oleh perkembangan teknologi digital. Jika sebelumnya kita akan atau berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman melalui misal katakanlah lembaga perbankan. Kita akan meminjam 100 juta rupiah. Maka yang dilakukan oleh perbankan adalah mereka akan memastikan bahwa kita memiliki agunan yang lebih besar daripada 100 juta rupiah. Gunanya apa? Mereka mengantisipasi bila mana kemudian kita tidak membayar. Sehingga ketika kita tidak membayar atau kita kabur, agunan tersebut bisa kemudian dicairkan. Dan dalam posisi dengan nilai yang
di atas dari nilai yang kita pinjam, ini artinya mereka tidak ngambil risiko bahwa nanti agunan tersebut berada di bawah nilai pinjaman sehingga mereka dalam kategori ini dikatakan rugi. Dengan agunan yang lebih besar, mereka masih mendapatkan keuntungan karena betapapun ada nilai yang dipinjamkan, berikut juga dengan bunga yang harus dibayarkan. Nah, ini kemudian berubah dengan hadirnya P2P lending. Secara internasional, memang P2P lending ini menjadi bagian dari teknologi finansial atau biasa kita kenal dengan financial technology atau fintech. Ini merupakan upaya agar banyak masyarakat mengakses sistem keuangan, mengakses lembaga keuangan yang mungkin sebelumnya masih bersifat eksklusif. Tidak semua bisa mengakses, tidak semua bisa mendapatkan layanan. Tapi dengan perkembangan teknologi keuangan, dengan pengembangan P2P lending atau pinjol ini, semua masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan, bisa memanfaatkan lembaga keuangan yang ada, yang mungkin juga berbeda dari lembaga keuangan yang selama ini ada. Ketika kita meminjam dari lembaga perbankan, kita tidak cukup hanya menyampaikan atau menempatkan agunan atau kolateral yang nilainya di atas pinjaman kita. Tapi kita juga biasanya diminta sejumlah dokumen ya untuk memperkuat pihak perbankan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang yang kita pinjam. Misalnya katakanlah bukti gaji atau slip gaji. Jadi biasanya kita diminta dan itu akan dipastikan ke kantor di mana kita bekerja untuk memastikan bahwa gaji kita itu sekian sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen. Bahkan rumah kita juga didatangi untuk memastikan kita tinggal di situ. Memang kita pernah mengalami juga apa yang menjadi perubahan baru dari cara meminjam adalah dengan kredit tanpa agunan atau KTA. Tapi KTA lebih banyak memang menyasar mereka yang memiliki kartu kredit, di mana agunannya adalah kartu kredit itu sendiri. Sehingga kalau kita akan meminjam, ini akan menjadi bagian dari cicilan yang harus kita bayarkan tiap bulannya. Memang ini masih ada, tapi ketika hadirnya P2P lending atau pinjaman online, semua berubah. Awalnya memang kita bicara tentang pinjaman online, ini diarahkan bagaimana akses masyarakat terhadap sistem keuangan, terhadap lembaga keuangan yang sifatnya tadinya adalah eksklusif menjadi inklusif, di mana semua bisa mengakses, termasuk juga semua bisa mendapatkan pinjaman. Di Indonesia, gegap gempitanya pinjaman online ini juga berdampak terhadap tumbuhnya penyelenggara P2P lending atau yang memberikan pinjaman online. Tidak hanya 1, 10, tapi sampai ratusan. Memang saat ini yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data hingga Agustus 2024 hanya tersisa 98 penyelenggara. Sebelumnya angkanya ratusan. Ini yang dapat dikatakan sebagai penyelenggara yang legal. Kita sebenarnya juga masih diliputi oleh banyaknya penyelenggara layanan P2P lending atau pinjol yang ilegal. Apa yang membedakan antara yang legal dengan ilegal? Yang legal tentunya adalah mereka yang telah mengikuti proses untuk mendapatkan perizinan atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sementara pinjaman online yang ilegal tentu mereka tidak mengikuti proses-proses tersebut. Sehingga bisa jadi ketika masyarakat meminjam atau juga mungkin masyarakat kemudian menginvestasikan duitnya di aplikasi pinjaman online tersebut, ya mereka bisa
tiba-tiba kabur, tidak bertanggung jawab, atau mungkin misalnya cara penagihannya agak berbeda dengan mereka yang terdaftar karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Terkait 98 penyelenggara, ini dapat kita sampaikan 98 penyelenggara pinjaman online hingga Agustus 2024 ini. Warga digital, walaupun jumlah pemain peer-to-peer lending atau pinjol di Indonesia menurun dibanding beberapa bulan sebelumnya, tapi secara internasional bisnis atau industri ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Jika diketahui berdasarkan data dari Presiden Research, di 2024 ini akan ada sekitar 139,8 miliar dolar yang berputar dari bisnis pinjaman online. Angka yang tentu merupakan angka yang tidak kecil gitu ya. Kemudian kalau kita lihat angka ini masih akan berkembang di 2030 sampai 2033. Kalau sekarang sekitar 2.236 triliun di 2024 ini, 2.236 triliun rupiah di 2030 akan menjadi 4 kali lipat dibanding tahun ini, menjadi sekitar 10.000 triliun. Dan di 2023 angkanya juga akan makin meningkat lagi, yaitu 1,168 triliun dolar. Angka yang tentu hingga mencapai 16.000 triliun lebih. Data yang serupa juga dikemukakan oleh lembaga riset lainnya. Menurut laporan dari Light Market Research, pasar P2P lending global diperkirakan juga akan mencapai 1 triliun US dollar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunannya sekitar 26% dari 2021 hingga tahun 2030. Yang menariknya adalah bahwa Asia Pasifik menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat. Diperkirakan dari Asia Pasifik disumbang lebih dari 50% pasar global, terutama didorong oleh Tiongkok dan India. Sementara itu, Amerika Utara dan Eropa juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan Amerika Serikat menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. Lalu mengapa terjadi peningkatan penggunaan peer-to-peer lending atau pinjaman online? Diketahui bahwa pertumbuhan pinjaman online global didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile atau handphone yang memungkinkan akses lebih mudah ke layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Ini merupakan bagian dari upaya yang kita sebut dengan financial inclusion atau inklusi keuangan. Kemudian juga inovasi teknologi finansial atau fintech terus mendukung perkembangan layanan pinjaman online dengan adopsi teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan big data untuk meningkatkan proses verifikasi dan pengelolaan risiko. Dan di Indonesia memang P2P lending ini juga cukup ramai penggunaannya, karena ini juga didorong akan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan dana segar dalam waktu cepat. Warga digital memang juga menarik adalah mengamati bagaimana perkembangan bisnis P2P lending atau pinjaman online di Indonesia. Mari kita lihat data yang ada.
Di sini kita lihat berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2024 diketahui bahwa laba rugi per Juni 2024 itu sebesar 337,15 miliar. Ini artinya ada laba sebesar 337,15 miliar. Angka itu naik dibanding bulan Mei yang sebesar 277,02 miliar. Berdasarkan data OJK juga diketahui bahwa jumlah rekening pemberi pinjaman itu sebanyak 7.422.532 akun. Dengan nilai total yang memberikan pinjaman itu adalah sebesar 24,868 triliun, di mana terbesar itu ada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara untuk penerima pinjaman, OJK melaporkan ada 11.323.825 akun. Nilai penerima pinjaman mencapai 24,836 triliun. Di mana terbesar penerima pinjaman ada di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Menurut data memang peminjaman ini hampir terjadi atau dilakukan di semua provinsi yang ada di Indonesia. Memang dalam catatan dari OJK ini ada 28 lokasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini dari Aceh hingga sampai juga ke Papua Barat dan Papua juga menerima atau melakukan pinjaman secara online. Nah, ini yang menarik adalah bahwa outstanding pinjaman total itu mencapai 66,988 triliun. Angka yang tidak main-main, 66,98 triliun, di mana TWP 90 itu 2,84%. Angka ini turun dibanding bulan sebelumnya di bulan Mei, di mana TWP 90 itu adalah sebesar 2,91% dengan nilai 64,556 triliun. Apa sih itu yang kita sebut dengan TWP 90 dan juga TKB 90? Jadi TWP ini merupakan parameter tingkat wan prestasi atau juga kegagalan pembayaran yang ditetapkan 90 hari sejak jatuh tempo. Sementara TKB 50 adalah merupakan tingkat keberhasilan pembayaran. Kita akan lihat slide berikut ini bagaimana perkembangan dari TWP selama ini hingga Juni 2024. Kalau kita lihat kembali data OJK untuk TKB memang angkanya juga cukup tinggi gitu ya. Ini rata-rata di atas 96%. Sementara TWP 90 bergerak antara 2,7 hingga 3,3. Dari data ini dapat kita perhatikan bahwa sejak Juni 2023 hingga Juni 2024, TKB 90 itu bergerak dari 96,71% ke 97,21% di 2024. Sepanjang itu angkanya memang naik turun
96, 96, 97, 97 gitu ya. Sampai kemudian di 2024 ini, di Mei 2024 97,09, kemudian di Juni 2024 angkanya menjadi 97,21%. Makin tinggi TKB 90, ini artinya bahwa tingkat keberhasilan pembayarannya juga makin baik. Sementara untuk TWP 90 tentunya makin tinggi angkanya, ini merupakan indikator akan dihadapinya masalah terkait dengan kemampuan atau gagal bayar nantinya gitu ya. Ini kalau kita lihat di 2023, Juni 2023 itu 3,29, kemudian naik 3,47, 288, 282, kemudian di Mei 2024 itu sebesar 2,91% dan di Juni 2024 sebesar 2,79%. Di Indonesia, pertumbuhan pinjaman online menunjukkan tren yang positif dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang signifikan. Misalnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan sekitar 50% dalam jumlah penyaluran pinjaman dibanding tahun sebelumnya. Kita lihat bahwa siapa saja yang menjadi target pasar utama. Pinjaman online di Indonesia ternyata banyak digunakan oleh kelompok usia 25 sampai 35 tahun. Dengan mayoritas pengguna berasal dari kota besar. Tadi ada dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah gitu ya. Pinjaman ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang sulit mengakses pinjaman dari bank tradisional. Sebagian besar pinjaman yang disalurkan adalah pinjaman jangka pendek dengan jumlah kecil yang biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau modal usaha mikro. Meskipun regulasi telah diperketat, ternyata tantangan di Indonesia itu adalah masih banyaknya platform pinjaman online ilegal yang beroperasi di Indonesia. Platform ilegal ini seringkali menawarkan suku bunga yang sangat tinggi dan menggunakan metode penagihan yang tidak etis. Indonesia juga menghadapi kasus-kasus penipuan terkait dengan pinjaman online, dengan ribuan orang terkena dampaknya. Dan tentu saja ini merupakan salah satu catatan bahwa pinjaman online juga memberikan dampak yang buruk. Yang menariknya, beberapa waktu terakhir ini pinjaman online dikaitkan dengan judi online. Karena diketahui bahwa banyak masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online sebagai modal untuk digunakan untuk berjudi online atau judol. Bahkan diistilahkan antara pinjol dan judol ini bagaikan dua kakak beradik yang saling mendukung pada saat ini. Tanpa pinjaman online, orang sulit untuk mengakses judi online. Karena memang ada faktor kemudahan untuk mendapatkan uang secara cepat, cash, di mana uang tersebut kemudian digunakan untuk bermain judi online. Walau disampaikan bahwa pinjaman online di Indonesia baik-baik saja, namun kita tidak bisa memungkiri dampak negatif yang muncul. Salah satunya adalah beban utang yang berlebihan sehingga peminjam tidak bisa atau tidak mampu membayar pengembalian pinjaman yang didapatnya, tidak hanya tepat waktu tapi juga memang tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Pernah kita dengar ada seseorang bisa meminjam dari 27 layanan. Memang ini cukup menarik karena bila mana pinjaman online dilakukan dengan benar dalam proses seleksi,
tentunya akan ada pembatasan. Nah, kita melihat bahwa pembatasan ini seperti tidak dilakukan gitu ya. Karena harusnya ada filtering siapa yang bisa meminjam dan juga mengembalikan. Karena kalau mungkin yang meminjam tanpa satu proses seleksi, semua akan meminjam. Apalagi misalnya dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Nah, di Indonesia memang sedang memasuki fase ekonomi yang untuk sebagian kalangan ini tidak baik, apalagi setelah kita mengalami satu fase pandemi COVID-19. Tambah lagi di Indonesia, pinjaman online banyak yang bersifat konsumtif. Sekali pakai, sudah itu habis. Kebingungan untuk bagaimana mengembalikan dana pinjaman online tersebut. Yang juga tidak bisa kita anggap remeh adalah masalah bunga. Memang sekarang sudah ada penurunan bunga yang cukup bagus atau mungkin diatur bunganya seperti apa, tiap hari seperti apa. Kita ketahui bahwa bunga sekarang ini ditetapkan sekitar 0,3% per hari. Hanya saja kita juga perlu lebih menelaah berapa bunga tersebut besarnya tiap bulan atau dalam setahun. Kita lihat 0,3 dikali 30 hari misalnya itu 90%. Jadi bunga pinjaman online itu minimal 9% per bulan. Lalu berapa setahun? Kita kali 12 hasilnya berapa? 108%. Angka ini bukan angka yang rendah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya BI rate juga tidak terlalu tinggi pada saat ini. Sehingga kalaupun kita meminjam harusnya diberikan ruang bagi yang meminjamkan untuk mendapatkan ya sedikit keuntungan gitu ya. Untuk biaya administrasi segala macam gitu ya. Mungkin 3 atau 4 kali dari bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tiap tahun. Sehingga ketika bunga mencapai 180%, 108% per tahun, ini tentu perlu sama-sama kita hitung ulang. Apakah angka ini sudah tepat atau jangan-jangan ini eksesif bagi pengguna sehingga pengguna tidak bisa untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Betapapun kita pernah mengalami fase-fase di mana ada yang kita sebut dengan rentenir atau lintah darat. Ketika kita meminjam bunganya sangat besar. Nah, dengan perkembangan digital seperti sekarang ini, kita tidak ingin bahwa pinjaman online ini sama juga dengan lintah darat atau rentenir hanya bajunya saja adalah baju digital. Padahal konsep utama atau tujuan utama dari P2P lending, dari pinjaman online adalah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap layanan keuangan, layanan perbankan yang selama ini secara tradisional itu sulit. Sehingga perlu dihitung secara cermat berapa bunga yang pas untuk orang Indonesia. Apalagi kalau misalnya digunakan oleh UMKM yang tentunya ketika bunganya tinggi juga menjadi beban mereka untuk bisa mengembalikan. Selain bunga yang tinggi, kita dihadapkan juga dengan isu penyalahgunaan data pribadi. Ini tentu menjadi tantangan bagaimana kita membuat layanan pinjaman online ini juga mematuhi aturan dan ketentuan yang ada. Sebab kita saat ini sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang akan efektif pada 17 Oktober. Paling lama 17 Oktober 2024 ini. Nah, terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, kita ketahui bahwa beberapa platform pinjaman online terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah. Misalnya, data pribadi digunakan untuk mengintimidasi
atau dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan peminjam. Ya, sebagaimana kita ketahui, intimidasi sering terjadi ketika peminjam gagal bayar atau telat membayar tagihan. Ancamannya itu adalah foto-foto yang ada di ponsel itu akan dikirimkan ke semua kontak yang ada gitu, yang sebelumnya sudah disedot, sudah diambil semua datanya oleh penyelenggara pinjaman online tersebut ketika kita menginstall aplikasi pinjaman online. Bukan hanya kontak tapi juga data-data penting lainnya. Ini tentu tidak dapat dibenarkan. Kemudian juga kita juga dihadapkan pada tindakan penagihan yang tidak etis, di mana platform menggunakan taktik penagihan yang tidak etis dengan mengintimidasi, mengancam, kemudian juga menyebarkan informasi kepada kontak darurat peminjam. Bahkan bukan hanya kontak darurat peminjam, tapi semua kontak yang ada di ponsel ketika dia menginstal atau juga menjalankan aplikasi peminjaman tersebut. Di Indonesia juga yang menarik adalah dengan bertambahnya platform pinjaman online, banyak juga yang beroperasi secara ilegal tanpa izin dari OJK. Sehingga ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan yang merugikan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan tengah mengawasi sejumlah platform P2P lending yang terkait dengan meningkatnya gagal bayar, fraud, dan persoalan internal dari perusahaan P2P lending. Salah satunya adalah Investri. Investri merupakan salah satu platform P2P lending yang juga sebenarnya cukup terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 2015, Investri menjembatani antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan fokus pada pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Platform ini memberikan akses kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah, serta menawarkan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan return dari pinjaman yang mereka danai. Meskipun Investri telah berhasil menjadi salah satu pemain utama dalam industri P2P lending di Indonesia, platform ini menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan. Di antaranya adalah tingkat gagal bayar. Investri menghadapi risiko gagal bayar atau default dari peminjam. Sebagaimana kita ketahui, tingkat gagal bayar ini merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kesehatan sebuah platform P2P lending. Kemudian juga ada beberapa kasus di mana pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan nama atau identitas Investri untuk menipu masyarakat. Memang ini bukan kesalahan langsung dari Investri, tapi kasus ini dapat merusak reputasi dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Diketahui bahwa OJK telah melakukan pemeriksaan dan pemantauan perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh Investri, baik terkait penanganan kredit macet ataupun terkait dugaan fraud. Selain itu, OJK juga terus memantau perkembangan progres pemenuhan ekuitas Investri, di mana salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan pemegang saham. Dari hasil pertemuan diketahui bahwa pemegang saham masih berkomitmen untuk menjaga perusahaan dengan mencari tambahan modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membantu penyelesaian kredit macet. Salah satu upayanya adalah melalui upaya
collection. OJK tetap akan melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai ketentuan yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi penyuntikan dana oleh investor, sehingga gagal bayar masih terjadi. Investri masih belum bisa mengembalikan dana dari para lender. Selain persoalan gagal bayar, fraud yang terjadi di Investri, OJK juga tengah mengawasi 3 penyelenggara atau platform lainnya, yaitu Tanifan, iGrow, dan Moda Rakyat. Bagaimana akhir dari persoalan yang membelit dari pinjaman online ini? Kita nantikan saja bagaimana perkembangannya. Ketika masyarakat tidak lagi mempercayai layanan digital, katakanlah dalam hal ini adalah pinjaman online, ini tentu bisa memberikan kabar tidak baik terhadap bisnis ini ke depan. Karena betapapun faktor trust dalam bisnis digital itu menjadi sangat penting. Ketika orang tidak percaya lagi, maka hanya menunggu waktu bahwa bisnis ini akan ditinggalkan masyarakat. Lalu bagaimana agar bisnis ini tetap sustain, tetap berlanjut, mendapatkan tempat di hati masyarakat, dan juga memberikan manfaat yang positif? Tentunya yang pertama adalah bagaimana kita harus memberikan peningkatan literasi keuangan pada masyarakat. Pemerintah dan industri perlu melaksanakan kampanye edukasi secara masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online, beserta risiko dan manfaatnya. Risiko bagi peminjam, manfaat bagi peminjam, dan juga risiko bagi yang berinvest, dan juga manfaat bagi yang menanamkan uangnya dalam bisnis pinjaman online ini. Edukasi bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, ataupun juga kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kemudian juga tentunya otoritas yang memiliki tugas dan fungsi terkait juga dengan jasa keuangan perlu terus memperbarui regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap platform pinjaman online, termasuk mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan efektif untuk mengatasi platform ilegal. Jangan dilupakan juga adalah bahwa bunga yang terlalu tinggi perlu kembali untuk dihitung ulang agar masyarakat tidak dirugikan, agar masyarakat juga punya kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan bunga jujur. Kemudian juga pengembangan sistem rating dan pengaduan. Ini perlu dibuat sistem rating yang transparan, di mana pengguna bisa memberikan ulasan dan penilaian terhadap platform pinjaman online. Kemudian juga pemerintah juga bisa mengembangkan platform pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan. Tak ketinggalan tentunya adalah bagaimana perlunya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk secara bersama menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya ada forum diskusi reguler, kemudian juga platform komunikasi antar semua pihak terkait. Ya, sebelum kita sampai pada kesimpulan apa yang kita bahas pada episode kali ini,
Bagi warga digital yang memiliki pemikiran, pendapat, masukan yang berbeda, atau juga sepaham, ataupun komen apapun, silakan jangan lupa untuk memberikan komen di laman ataupun komentar dari episode ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar channel kita ini menjadi lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi lalu apa yang menjadi kesimpulan dari pembahasan yang ada dari awal hingga akhir dari episode ini? Yang pertama adalah tentu kita harus menggunakan pinjaman online secara bijak. Memang pinjaman online dapat juga digunakan untuk judi online. Tapi kita juga harus berpikir karena judi online itu tidak membuat kita kaya. Kita tidak bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat dengan jumlah yang besar. Yang ada adalah bahwa uang yang kita pertaruhkan akan habis, akan disedot oleh bandar judi online yang kemudian kita harus terpuruk atau menghadapi kenyataan bahwa kita meminjam uang secara online yang harus dikembalikan. Bahkan jangan juga berpikir bahwa ketika kita kalah di pinjaman, ketika kita kalah dalam judi online, kita meminjam lagi, kalah lagi, pinjam lagi. Ini tentu akan memperburuk ekonomi keluarga dan diri kita. Begitu banyak pelajaran yang sudah diberikan, banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi rumah tangga yang morat-marit, bahkan terjadi juga bunuh diri akibat pinjaman online yang digunakan untuk judi online. Kemudian juga tentunya kita berharap ada pembenahan secara menyeluruh terhadap pinjaman online agar tantangan dan pekerjaan rumah yang selama ini muncul itu dapat dicarikan solusi secara lebih baik lagi ke depannya. Kita juga harus memutus hubungan antara pinjol dan judol. Pinjol harus digunakan untuk hal-hal produktif, hal-hal yang baik, di mana kita justru bisa kemudian meningkatkan bisnis kita, meningkatkan usaha kita ketika kita meminjam secara online. Bukan justru kita terlibat utang secara online. Kemudian diharapkan juga adanya peningkatan literasi keuangan kepada publik dan tentunya juga pemenuhan aturan oleh penyelenggara atau platform yang tentunya juga ini harus ditegakkan oleh otoritas jasa keuangan dan pihak yang terkait. Dan di bagian terakhir adalah bahwa kita harus waspada ketika kita akan berinvestasi, terutama sebagai lender, di bisnis pinjaman online. Beberapa kasus yang mengemuka tentu menjadi pelajaran bahwa potensi gagal bayar, potensi fraud kedepannya akan juga makin meningkat. Sehingga kita harus memastikan di mana kita berinvestasi, berapa besar investasi yang dilakukan, dan juga resiko bila mana gagal bayar terjadi sehingga uang kita tidak kembali. Demikian saja episode kita kali ini yang telah banyak membahas tentang pinjaman online di Indonesia dengan segala macam dramanya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan tentunya semoga kita bisa jumpa kembali di episode berikutnya bersama saya Heru Stadi. Sampai jumpa.